dalam soal diketahui salah satu faktor suku banyak x kuadrat plus kx kuadrat plus x min 3 adalah x min 1. Maka faktor yang lainnya adalah. Nah, ini merupakan materi dari suku banyak. Ingat dulu, faktor dari suku banyak itu merupakan pembuat nol. Atau ketika kita substitusikan nilai x-nya ke fungsi awal, itu nilainya sama dengan 0. Nah, konsep itu akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal seperti ini. Jadi ingat, faktor itu adalah pembuat 0. Membuat 0 fungsi. Ya, jadi ini yang akan kita gunakan konsepnya untuk menyelesaikan soal seperti ini. Nah, yang pertama, agar kita bisa mencari faktor yang lain, maka harus ditemukan nilai K. Nah, oleh sebab itu, dari faktornya ini merupakan pembuat 0. Jadi, X min 1 sama dengan 0. Kita dapatkan X sama dengan 1. Jadi, ini merupakan faktornya atau akar dari suku banyaknya. Sehingga nilai K ini kita dapatkan ketika kita substitusikan nilai X-nya ke fungsi, nilainya adalah 0. Atau sisanya 0 atau tidak ada sisa. Nah, sehingga kalau kita masukkan 1 pangkat 3 ditambah K dikali 1 kuadrat ditambah 1 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kalau kita kerjakan di sini 1 ditambah 1 dikurang 3. Jadi K dikurangi 1 sama dengan 0. K sama dengan 1. Kita dapatkan K-nya 1, maka akan didapatkan fungsinya atau suku banyaknya kita sebut sebagai Px, itu adalah X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah X dikurangi 3. Nah, untuk mencari faktor yang lain itu ada banyak cara. Bisa kita menggunakan pembagian langsung atau boleh menggunakan cara Horner. Nah, yang pertama kita akan gunakan cara pembagian langsung. Nah, kalau menggunakan cara bagi susun langsung, yang pertama kita ambil dulu fungsinya, yaitu X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah X dikurangi 3, kita bagi dengan faktornya, yaitu X min 1. Nah, sekarang idenya sama seperti pembagian susun yang lainnya, kita harus menghilangkan X pangkat 3. Nah, agar pembaginya ini menjadi X pangkat 3, kita kalikan dengan X kuadrat. Kalau dikalikan jadinya X kuadrat. X pangkat 3 ya. X kali X kuadrat dikurangi min 1 kali X kuadrat. X kuadrat. Sekarang kita kurangi agar X pangkat 3-nya hilang. Sehingga sisanya X kuadrat dikurangi min X kuadrat, 2X kuadrat. Ditambah X min 3. Sekarang agar dia menjadi 2X kuadrat, kita kalikan 2X. 2X kali X, 2X kuadrat. Dikurangi 2X. Min 3. Nah, sekarang kita kurangi juga. Sehingga di sini hasilnya 3X dikurangi 3. Di sini tidak ada 3 ya. Nah, dikurangi. Sehingga yang terakhir, agar dia ada 3X, tinggal kita kalikan 3. 3X min 3, 0. Sisanya 0 ya, atau merupakan faktornya, atau merupakan akarnya. Nah, sekarang kita dapatkan, ini merupakan hasil. Nah, jadi bentuk Px-nya ini, nilainya akan sama dengan X min 1, X kuadrat, ditambah 2X, ditambah 3. Nah, sekarang kalau dicari faktor yang lainnya yang lebih sederhana, tidak bisa kita cari ya, karena di sini ini merupakan definit. Karena dia ini merupakan berapapun nilai X yang dimasukkan, nanti hasilnya pasti positif. Nah, sehingga inilah faktor lain dari Px, X pangkat 3 plus KX kuadrat plus X min 3. Nah, sekarang yang kedua, selain menggunakan cara pembagian langsung, kita juga boleh menggunakan cara Horner ya. Jadi cara Horner ini sedikit lebih sederhana.
Yang pertama kita lihat adalah koefisien dari pangkat tertinggi sampai terendah. Kalau kita lihat di sini koefisiennya adalah 1, X pangkat 3, kemudian X pangkat 2 juga 1, X juga 1, konstantanya minus 3. Nah, sekarang kita bagi akar. Tadi akarnya adalah 1. Nah, ini kita jumlahkan ya. Sekarang 1 yang pertama kita turunkan. 1. 1 kali 1 adalah 1. Kalau kita jumlahkan hasilnya 2. 1 kali 2, 2. Kita jumlahkan 3. 1 kali 3, 3. 0. Jadi ini maknanya sisanya 0 atau X min 1 itu merupakan faktor dari PX-nya. Sehingga di sini hasilnya X dikurangi 1. Nah, ini hasilnya itu tinggal kita tambahkan X dari pangkat tertinggi atau dari belakangnya. 3-nya biarkan, kemudian 2-nya ditambahkan X, dan 1-nya itu ditambahkan X kuadrat. Jadi dia X-nya itu dari pangkat tertinggi ke pangkat terkecil secara terurut. Nah, jadi itu dia 2 cara untuk mencari akar atau faktor dari suatu suku banyak. Jadi boleh menggunakan cara pembagian langsung atau boleh menggunakan cara Horner. Tetapi cara Horner ini cenderung lebih cepat dan lebih efektif. Nah, jadi itu dia cara penyelesaian soal seperti ini. Silakan di-review videonya agar lebih paham bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, untuk itu, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.